diterapkan di pesantren Salafi, sementara SDM khususnya di bidang manajemen HRD itu tidak mumpuni, apalagi bisa meramu kurikulum pesantren tersebut. Sementara kurikulum pesantren Salafi eh, hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang pernah diajarkan dulu. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih. Sambil dilihat di ini ya, di apa di chat roomnya ya. Ini menarik sekali. Lagi-lagi memang karena kalau kita menjawab itu selalunya adalah nahnu nahkum bidzawahir atau nahnu nujib bidzawahir au bil kalam gitu. Jadi kita menjawab itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalam ataupun pertanyaannya. Saya urutkan dari bawah ya, dari pertama nih. Bagaimana menerapkan di pesantren Salafi sementara SDM khususnya di bidang manajemen HRD itu tidak mumpuni, apalagi bisa meramu kurikulum pesantren tersebut. Nah, ini kan ada statement terakhir ini kan sebenarnya tidak tepat gitu ya. Kenapa? Karena pertama bicara tentang bagaimana implementasi, bagaimana menerapkan SDM syariah di pesantren Salafiyah gitu ya. Tapi kemudian kok dikaitkan dengan tidak mumpuni, apalagi bisa meramu kurikulum pesantren tersebut. Ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Yang satu bicara tentang manajemen SDM, sementara yang sebelahnya lagi itu berbicara tentang kurikulum pesantren gitu ya. Jadi agak jaka sembung pergi umroh ini ya namanya gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Oke, saya jawab ya dari pertama dulu karena lanjutannya adalah sementara kurikulum pesantren Salafi hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang pernah diajarkan terdahulu. Ini juga apa seolah-olah itu agak sedikit apa ya underestimate nih dari pesantren Salafi. Jadi kata-kata hanya ini sepertinya menurut saya itu tidak tepat ya. Kenapa? Karena yang namanya pesantren Salafi ya memang seperti itu dengan sistem sorogan, dengan mengkaji kitab kuning, dengan memakai sarung, dengan kemudian mungkin tidak ada raport, tidak ada ijazah gitu ya. Nah, itu ya memang seperti itu. Justru itu lokal wisdomnya, itu kearifan lokalnya gitu yang memang ya dijaga oleh mereka gitu kan. Jadi mereka pakai sarung, kemudian mungkin apa tidak ada kelas gitu ya. Kelasnya mungkin ya belajar di masjid atau mungkin di tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah, ini ya. Oke, saya jawab dari yang pertama. Jadi bagaimana menerapkan SDM syariah ini di pesantren Salafi? Ya tentu saja jawabannya adalah ya, ala qadri ukulihim gitu ya, sesuai dengan, kemampuan dari pesantren itu. Dalam konteks ketika kan kita harus pahami dulu manajemen SDM itu seperti apa, gitu kan ya. Manajemen SDM itu kan berarti bagaimana mengelola SDM yang ada di, pesantren tersebut ya, baik pesantren Salafi ataupun pesantren, modern. Berarti dari mulai cara rekrutmen gitu ya, cara menyeleksi dari ustadz yang akan mengajar di situ atau mungkin pegawainya itu kan itu sebenarnya kan sudah berlaku gitu ya. Jadi tidak mesti harus ada kayak apa iklannya atau apanya tidak juga ketika mungkin seorang kiai mungkin bilang ke teman-temannya atau mungkin di forum atau kita butuh ini nih kita perlu musrif gitu ya, kita perlu kepala asrama gitu ya, yang bisa jaga santri-santri nih. Kan pasti kan ada nanya gimana persyaratannya? Ya persyaratan dia biasanya itu ya soleh, kemudian dia bisa bertanggung jawab, kemudian amanah. Nah seperti itu. Itu proses. Kemudian ketika berapa gajinya? Nah mungkin kalau di Salafiyah tuh dia satu karakternya tuh tidak pernah bicara itu gitu ya. Pasti ya orang udah tahu bahwa digajinya itu sekian bisa tanya ke temennya, kemudian nanti saling ridho di situ. Itu di manajemen. Kemudian trainee dan sebagainya biasanya akan dilatih juga oleh kiainya atau oleh tim yang mungkin bisa meningkatkan dari karir ataupun kualitas dari pegawai ataupun musrif atau ustadz yang ada di situ. Nah, ini menariknya itu ya. Kemudian tadi kalau yang pertanyaan berikutnya tidak nyambung, kenapa? Karena ya kalau manajemen SDM itu ya bukan bicara tentang kurikulum gitu ya. Ya karena nanti kalau berbicara tentang kurikulum itu ya nanti bidang kurikulum tertentu gitu kan. Jadi memang divisi kurikulum kalau di pesantren Salafi ini ya kiainya. Ya udah berarti hari ini misalnya malam Sabtu belajar ini, malam Senin belajar ini, malam Ahad belajar ini. Nah, itu memang sudah ditentukan oleh kiainya gitu ya. Sehingga kemudian ya memang begitu pesantren Salafi ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Namanya juga mereka tradisional mungkin juga apa untuk pemiliknya mungkin hanya kiai, mungkin hanya ada siapa bagian bendaharanya, so dia punya apa struktur organisasi pun simple ya lebih sederhana. Nah
Nah, ini nanti akan ada khusus untuk bagaimana pengelolaan atau bagaimana dari manajemen ya, manajemen SDM yang memang untuk mirip dengan UMKM, tapi memang untuk ya pesantren ini sebenarnya. Nanti kita akan bagi nih pesantren yang betul-betul besar dan modern dengan pesantren yang kecil, santrinya mungkin tidak sampai di bawah 100 misalnya. Ya, atau mungkin hanya malah 50 gitu kan. Nah, gimana menerapkannya? Ya, menerapkannya sesuai dengan oke. Jadi mengelola SDM itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilar-pilar dari manajemen SDM itu dilaksanakan dengan baik. Nah, itu ya. Yang terakhir terkait dengan tadi kata-kata hanya ya tidak hanya gitu, memang memang kebiasaan itu yang menjadi karakter dari pesantren salafiyah gitu ya. Kekuatannya di situ. Nah, pertanyaannya mungkin apakah kekuatan ataupun tadi kebiasaan-kebiasaan itu akan tetap update? Ya ini mungkin yang perlu kita kritisi ya, dalam artian ketika masyarakat itu berubah, ya otomatis pesantren salafi itu juga harus berubah gitu ya. Misalnya ya udah, misalnya kalau orang pesantren itu apalagi usia-usia SMP, SMA gitu, mereka udah sedikit sekali atau jarang sekali yang mereka pesantren tapi nggak dapat ijazah gitu ya. Biasanya akan akali dengan apa? Bukan diakali, biasanya akan diikuti dengan ikut PKBM, ikut paket A, B, C dan seterusnya gitu ya. Ya ini juga bagian dari ini juga, dan itu juga di Kementerian Agama juga sudah difasilitasi dengan adanya untuk yang kelas mustawa wusto ya, kemudian mustawa yang ibtidai untuk SMP, SMA gitu. Itu juga bagian sebenarnya dari untuk bagaimana agar pesantren salafiyah ini dia tetap eksis. Tapi secara umum bahwa yang namanya pesantren salafiyah memang karakternya seperti itu gitu. Kalau ada sentuhan modern gitu ya, itu berarti bukan salafiyah lagi, tapi ya sudah menjadi ke modern gitu ya. Dan ini memang kalau kita lihat di faktanya memang ya agak cukup menyedihkan sih dari keadaan pesantren salafiyah ini, terutama dari sisi peminatnya gitu ya. Tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga kemudian tapi ada juga ya satu dua masih ada, misalnya di Jawa Timur itu ada pesantren Sidogiri ya dengan sistem salafiyahnya sebagiannya, tapi sebagian juga ada yang modern juga, tapi ternyata mampu untuk bertahan walaupun tetap saja nanti ijazahnya itu nanti dibantu dengan PKBM, dengan kejar paket gitu ya, dengan ijazah paket ataupun juga dengan tadi yang mustawa untuk di sanawiyah dan seterusnya. Itu Mas Bagus ini. Jadi mudah-mudahan karakter dari pesantren salafiyah ini dia juga bisa dikembangkan gitu ya, bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan dari zaman. Terima kasih Mas Bagus. Baik, terima kasih.